Contoh soal SKB Guru SD Kompetensi Profesional, yaitu tentang energi. Ya, ini hanya untuk belajar ya teman-teman, untuk menambah referensi teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Jenis unsur atau lebih. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi jawabannya itu adalah senyawa. Metode kimia yang digunakan untuk memisahkan zat campuran di bawah ini adalah, bisa teman-teman lihat gambarnya. A. Filtrasi, B. Distilasi, C. Kristalisasi, D. Kromatografi. Apa teman-teman jawabnya? Ya, jawabannya adalah A. Filtrasi. Filtrasi itu adalah penyulingan. Bisa dilihat di situ di gambarnya itu ada gambar lagi menyuling. Oke, berikutnya metode yang digunakan untuk memisahkan zat campuran di bawah ini adalah, bisa dilihat gambarnya. A. Dekantasi, B. Penyaringan, C. Ekstraksi, dan D. Rekristalisasi. Jawabannya rekristalisasi, yaitu suatu teknik untuk memurnikan zat kimia dengan cara dilarutkan kembali, kemudian disaring partikel yang tidak larut lalu mengkristalkan kembali zat tersebut. Jadi di gambar tersebut dicampur terus nanti dikristalkan lagi. Oke, next. Perubahan gas menjadi padat disebut A. Menyublin, B. Membeku, C. Deposisi, D. Mengembun. Ya, gas menjadi padat ya teman-teman. Bisa dijawab? Oke, jawabannya adalah C. Deposisi, yaitu perubahan dari gas menjadi padat. Ya, untuk pembahasannya ada di slide berikutnya. Nah, ini adalah pembahasannya. Jadi tadi adalah gas menjadi padat, bisa dilihat itu deposisi. Ya. Gas menjadi padat itu adalah deposisi. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kalau di sini ada padat menjadi cair mencair, gas menjadi cair itu ya mengembun, atau dari cair menjadi gas itu menguap. Oke, saya kira cukup mengerti ya teman-teman kalau untuk yang ini. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Energi pada gambar di bawah ini termasuk energi A. Kimia, B. Kalor, C. Listrik, D. Gerak. Apa menurut teman-teman jawabannya? Bisa dilihat di situ gambarnya. Jawabannya adalah kimia. Kenapa? Karena kimia itu adalah suatu proses perubahan zat atau benda menjadi zat baru dan mempunyai sifat baru. Di sini ada rumus-rumus kimianya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Menggosok-gosokkan suatu benda ke benda lainnya sebenarnya menjadikan gerakan partikel pada benda tersebut bertambah kecepatannya sehingga timbul panas, termasuk dalam energi A. Kimia, B. Kalor, C. Listrik, D. Gerak. Jawabannya B. Kalor. Yaitu kalor adalah energi yang diterima oleh sebuah benda sehingga suhu benda itu naik atau wujud benda berubah, atau energi yang dilepaskan oleh suatu benda sehingga benda itu turun atau wujud benda berubah. Satuan energi kalor biasanya dinyatakan dalam kalori. Oke. Next ya. Pada gambar di bawah ini termasuk perpindahan energi apa konduksi, ataukah B konveksi, ataukah C radiasi, ataukah D isolator. Kemarin sudah pernah ya di soal-soal sebelumnya ada soal seperti ini juga. Oke, tetapi tidak menggunakan gambar. Ya, jawabannya adalah menurut teman-teman. Oke. Jawabannya adalah A. Konduksi. Adalah satu cara perpindahan kalor melalui suatu perantara zat tanpa disertai perpindahan bagian-bagian dari zat itu. Ini ada pakai perantara, yaitu pakai itu ya, sutil itu. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Pada gambar di bawah ini termasuk perpindahan energi. Bisa lihat gambarnya, ataukah konduksi, ataukah B konveksi, C radiasi, D isolator. Jawabannya adalah B konveksi. Konveksi merupakan salah satu cara perpindahan kalor melalui suatu benda
suatu zat disertai oleh perpindahan zat tersebut. Perpindahan kalor secara konveksi hanya terjadi pada zat cair atau gas fluida ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Pada gambar di bawah ini termasuk perpindahan energi. Bisa dilihat gambarnya itu ya. Dia itu ada api unggun. Nah, ya, ada tangan. Dia merasakan panasnya. Ya, bisa ditebak? Ya, jawabannya adalah C, radiasi. Radiasi atau pancaran merupakan suatu cara perpindahan kalor tanpa perpindahan zat perantara. Panas dari matahari dapat sampai ke bumi walaupun jarak antara bumi dan matahari sangat jauh. Dan di antara bumi dan matahari terdapat ruang hampa, ya. Oke, next ya. Pada gambar di bawah ini termasuk energi, A kimia, B kalor, C cahaya, dan D nuklir. Bisa dilihat gambar-gambar ini? Ya, itu adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang terkandung dalam inti atom. Energi nuklir akan keluar bila suatu inti berubah menjadi inti lain. Besarnya energi nuklir tergantung pada jenis dan jumlah inti. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur? Nah, yang ini pernah ya teman-teman, tahun kemarin itu pernah masuk yang soal-soal seperti ini. Oke, 32 derajat Reaumur ataukah B 42 derajat Reaumur, C 30 derajat Reaumur ataukah D 36 derajat Reaumur? Jawabannya adalah A 32 derajat Reaumur. Bagaimana sih cara mencarinya itu? Ya. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ada tabel dan ada rumus. Teman-teman bisa dilihat di situ. Di situ kan di tabel ya teman-teman, di tabel yang ini. Di tabelnya ini bisa dilihat dulu. Celciusnya titik tetap bawahnya atau 0 derajat Celcius, titik tetap atasnya 100 derajat Celcius. Jadi jumlah skalanya 100. Sedangkan Reaumur itu bawahnya itu titik tetap bawahnya itu 0 derajat Reaumur dan titik tetap atasnya 80 derajat Reaumur. Jadi kalau di dalam skala itu 80. Sedangkan Fahrenheit itu 32 derajat Fahrenheit, sedangkan titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit. Maka jumlah skalanya 180 dan Kelvin itu 273 Kelvin, titik tetap atasnya 373 Kelvin. Jumlah skalanya itu 100 ya. Maka kita harus tahu dulu yang ini. Setelah itu kita buat perbandingannya ya. Perbandingan bisa dilihat di sini. TC itu termometer Celcius ya, maksudnya TR itu Reaumur, TF itu Fahrenheit. Jadi bisa dilihat perbandingannya, jadi 100 berbanding 80 atau berbanding 180 atau 5 berbanding 4 berbanding 9. Nah, itu rumus untuk mencari, untuk merubahnya nanti ya. Jadi TC itu 5, TR itu 4 dan T Fahrenheit itu adalah 9 ya, teman-teman. 5 4 9. Teman-teman mesti ingat di situ. Ya, jadi T, kalau T ini ya Kelvin ya, yang Kelvin itu yang paling bawah Kelvin itu TC T Celcius plus 273 untuk mencarinya ya. Nah, kita lihat di pembahasan yang ini kan tadi 4 di soalnya tadi ya teman-teman, 4 kan tadi. Nah, TR berbanding TC. Reaumur tadi bisa lihat perbandingannya masih ingat 4, sedangkan Celcius itu berbandingannya adalah 5. Maka Reaumur 4 berbanding 5 dikali TC ya. TC itu yang Celcius. 4 banding 5 kali 40 maka didapatlah 32 ya. 32 ya. 40 kali 4 16, 160 dibagi 5 itu sama dengan 32. Bisa dimengerti teman-teman? Ingat aja ya teman-teman perbandingannya biar lebih ingat. 5 4 9 T C TR dan Kelvin. Kalau yang Kelvin tadi yang Fahrenheit ya. Kalau yang Kelvin itu TC plus 273. Ingatin aja terus yang itu. Oke. Di sini mencari Fahrenheit-nya.
Jawabannya itu didapat 104 derajat Fahrenheit. Bagaimana sih cara mencarinya? Teman-teman bisa lihat di sini rumusnya tadi ya. Fahrenheit itu adalah 9 perbandingannya ya. Jadi 9 perbandingannya. Jadi bisa kita lihat di sini di rumusnya ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi perbandingannya skala termometer Fahrenheit. Nah, 9 berbanding 5 dikali 40 Celsiusnya tadi ya. Jadi 40 kali 9 72. Karena di sini untuk Fahrenheit itu dikurang 32, maka 32 itu dijadiin ke samping. Masih ingat kalau minus samping jadi plus ya. Jadi 72 ditambah 32 menjadi 104 derajat Fahrenheit ya. Ya, bisa diingat ya teman-teman ya. Cukup cari perbandingannya. Oke, coba kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya. Nomor 13 ya. Di sini bisa kita lihat soalnya sama seperti tadi, Celsiusnya masih 40. Berapakah jika zat cair tersebut diukur supaya menggunakan termometer Kelvin? Nah, kalau termometer Kelvin ini lebih mudah ya teman-teman. Kita kalau dari Celsius itu cukup dari Celsius ditambah 273. Nah, seandainya soalnya itu bukan menggunakan Celsius atau menggunakan Reaumur atau menggunakan Fahrenheit, teman-teman bisa rubah ke Celsius dulu. Jadi dari Fahrenheit rubah ke Celsius, baru nanti Celsius ditambah 273 kalau untuk ke Kelvin, menuju Kelvinnya ya. Jadi kalau yang di sini kita cukup melihat di sini ya teman-teman. Nah, kita konversikan langsung ke rumus. Jadi tadi kan 40 ditambah 273, jadi totalnya 313. Jadi ketika diukur dengan termometer Kelvin, suhunya adalah 313 Kelvin. Oke teman-teman, itu saja ya pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengerti untuk cara mencarinya yang merubah suhu ini teman-teman ya. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, like and share. Oke, cukup sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.